Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Gowirio. Kali ini saya akan coba buat tutorial perihal cara mengganti rekening Resto atau rekening GoFood atau Gobis melalui aplikasi Gobis. Sebenarnya di aplikasi sekarang udah gak ada lagi kalau nggak salah. Nah, dengan updatean terbaru, kita coba lihat di Play Store dulu. Nah, ini udah saya buka. Last update-nya di tanggal 27 Maret. Ini masih versi terbarunya ya. Jadi ini cara terbaru untuk mengganti rekeningnya. Oke, langsung aja. Oh iya, sebelum masuk ke pokok pembahasan, jangan lupa untuk di subscribe, kemudian di like, dan jangan lupa di komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan di share juga ke rekan-rekan yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini bisa membantu rekan-rekan sekalian. Oke, kita buka aja langsung Gobisnya. Ya. Oke. Caranya adalah kita masuk ke pilihan lainnya. Kemudian tombol bantuan. Kemudian kita pilih akun. Nah, sebenarnya ini pada informasi akun ada cara informasi kepemilikan aplikasi, kemudian cara melihat dan mengganti posisi GPS restoran. Jadi rekan-rekan bisa mengikuti aja ya. Kemudian cara mengganti bank yang terdaftar di Gobis, cara mengganti nama outlet, cara mengganti nomor login outlet dan email Gobis. Jadi bisa dipilih semua. Namun pada pembahasan ini saya akan coba ulas yang cara mengganti bank yang terdaftar, karena pada komentar di video sebelumnya itu beda sekali. Baru saya cek juga sih karena belum update. Yuk kita cek langsung. Kita pilih cara mengganti bank yang terdaftar. Iya. Nah, ini akan muncul pesan jika kamu ingin mengganti bank atau nomor rekening yang terdaftar pada Gobis. Caranya mudah, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Buka website ini, kita buka, kemudian unduh form perubahan dan isi dengan lengkap. Sebenarnya form perubahan ini nih udah ada di dalam website ini juga sih. Kemudian scan atau foto dokumen yang telah kamu lengkapi. Artinya form perubahan ini memang harus di print lagi, baru setelah diisi baru ditandatangan. Lebih baiknya ditandatangan di atas materai 6.000. Kemudian kirim formulir yang diisi lengkap ke mitrausaha@gojek.com serta lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: kartu identitas, buku tabungan, mutasi rekening baru dari internet banking, surat kuasa penunjukan rekening baru. Kemudian lampirkan tambahan jika badan usaha. Ini jika badan usaha, NPWP dan SIUP. Nah, untuk masalah surat kuasa biasanya ini digunakan untuk para merchant yang mengalihkan rekening Gobisnya dari nama yang terdaftar di awal dialihkan ke nama yang terdaftar untuk penerima transaksi. Artinya ini memang harus dibuat surat kuasa. Nanti bisa dilihat pada video saya sebelumnya, itu ada form surat kuasanya, bisa dicek pada channel ini guys. Oke, kita langsung aja, kita buka website ini, kita klik, dia langsung arahin. Nah, ini dia informasi di sini. Jangan klik buka ya, ini ada notif gojek juga. Caranya mudah, ikuti langkah di bawah ini. Caranya mengganti data rekening bank. Ini ada dua. Yang kedua, cara mengganti data menu outlet GoFood. Cara mengubah data lainnya. Ini ada semua, namun yang kita bahas yang paling atas dulu. Nah, ini dia. Unduh form perubahan. Sip. Sorry guys, tadi lagi dipanggil. Ini tampilan form perubahan. Nah, di sini udah dijelaskan pada halaman pertama yang mesti diisi. Jadi rekan-rekan mesti ngisinya ke komputer atau laptop. Kalau seandainya handphonenya punya fitur untuk editing bisa sih ya. Tanggal pengajuan otomatis ini tanggal kita ajukan. Kemudian kita bahas satu-satu ya informasinya. Jumlah outlet yang ingin diubah. Jika satu, maka silang atau dicentang. Kemudian nama outlet. Jika lebih dari satu,
centang lebih dari satu, dan gunakan lampiran di template ini. Nah, rekan-rekan bisa klik langsung untuk melihat template ini. Ya, kita bahas yang untuk satu outlet dulu, karena di template ini juga isinya data restoran, ya, data outlet yang memiliki resto lebih dari satu. Kita buka aja deh. Ya, nih informasinya yang diinformasikan, data awal pelanggan, kemudian mulai dari kolom nomor handphone login Gobis, email laporan transaksi, email laporan settlement outlet, nama outlet yang baru, alamat outlet. Nah, jika nama bank yang diganti adalah ini, maka di sini diisi mulai dari nama outlet ini aja, ya. Nama outlet ya ini nama outlet yang baru, atau di ini memang perlu diisi untuk konfirmasi rekening yang ada di sini. Nah, silakan diisi rekeningnya di sini. Baru nanti setelah itu dicetak atau di print. Kemudian kita kembali lagi pada halaman pertama. Ini, iya. Kemudian informasi berikutnya adalah data yang ingin diubah. Nah, tadi saya bahas untuk perubahan rekening mulai dari nama bank, cabang, nomor rekening, dan nama pemegang rekening. Kemudian ini dicentang rekening. Kemudian ini bagian B-nya ya. Bagian A-nya mana nih? Kita coba cek dulu. Oh, ini. Nah, jika yang diganti adalah rekening, dia terdapat di halaman 2. Jadi kita fokus ke rekening aja ya, karena yang lain juga masih banyak nih yang mau dibahas. Kita bahas satu-satu. Rekening dicentang atau disilang, kita lihat pada nomor 2. Oh ya, jangan lupa untuk ditanda tangan di sini. Nama, jabatan, kemudian tantangan di atas materai 6.000. Oke, kita masuk pada halaman nomor 2. Ini dia, buka. Iya. Nah, perubahan ini bagian A-nya yang tadi, data outlet, misal nomor handphone Gobis, email, laporan transaksi, email laporan settlement, nama atau alamat. Jadi yang hanya diisi adalah yang diubah. Nah, yang kita isi ini adalah nama bank. Ini berada di bagian B, perubahan data rekening settlement. Hanya diisi yang ingin diubah. Nah, misalnya nih dimasukin data sebelumnya, nama banknya apa. Misalnya atas nama yang sama namun banknya mau diganti gitu loh, dari BCA ke BRI atau sebaliknya gitu loh. Silakan diisi. Kemudian nama data sebelum. Jadi data sebelumnya diisi dulu di baris pertama, nama bank, kemudian nomor rekening, nama pemegang rekening. Baru di baris kedua adalah data pengganti. Nah, data pengganti ini adalah data yang digunakan untuk transaksi GoFood gitu loh. Jadi mulai diisi nama banknya, nomor rekening sama pemegang rekening. Nah, itu yang mesti rekan-rekan isi. Kemudian ini ada note nih, jika ingin melakukan perubahan data rekening lebih dari satu outlet, gunakan template atau lampiran di bawah ini nih, di download sama dengan yang tadi, sama aja sih ya. Kemudian yang rekan-rekan mesti print adalah halaman 1 dan 2. Setelah diisi, di print, kemudian di scan. Setelah di scan itu dikirim email ke mitra usaha. Jadi ada informasinya pada informasi Gobis. Kita coba buka Gobisnya. Scan atau foto. Nah, lebih jelasnya di scan ya. Saya lebih menyarankan untuk di scan karena lebih mudah untuk validasi data-datanya dan lebih jelas. Dokumen yang telah kamu lengkapi. Kemudian kirim formulir yang diisi
lengkap ke mitra usaha eko.com serta lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut. Nah, rekan-rekan tadi udah saya bilang kalau seandainya ingin melakukan perubahan rekening di beda nama kepemilikan. Nah, di sini tetap diisi nama bank, nomor rekening dan nama pemegang. Misalnya nama pemegang pertama A, nama pemegang kedua adalah B. Namun jangan lupa dilampirkan surat kuasa. Nah, surat kuasa ini bisa dicek pada video saya sebelumnya, itu ada contoh surat kuasa, bisa di-download juga formatnya. Itu sudah saya masukin di dalam linknya, dan termasuk ini nanti kalau seandainya rekan-rekan ingin, saya akan lampirkan format ini, kemudian template untuk data resto yang lebih dari satu yang mau diubah ya. Kemudian kita setelah dilengkapi, siapkan kartu identitas pendaftar pertama. Kalau seandainya dia memiliki dua rekening bank yang berbeda atas nama yang berbeda, maka KTP yang disiapkan ada dua, KTP pemilik pertama yang di daftar pertama, kemudian KTP yang menerima transaksi kedua. Kemudian buku tabungan atau mutasi rekening baru dari internet banking. Saya sarankan buku tabungan langsung ya, foto halaman depan yang ada nomor rekeningnya. Yang ketiga adalah surat kuasa penunjukan rekening baru. Ini udah saya infoin tadi bahwa surat kuasa udah saya lampirkan pada video sebelumnya, sekalian sama template-nya juga udah ada. Kemudian jika berbadan usaha maka lampirkan tambahannya adalah NPWP dan SIO. Oke, kita langsung aja kita klik ini. Kalau seandainya udah siap semua, email, iya. Kemudian kita isi subjeknya. Informasi subjek pertama adalah alamat kotanya, misalnya Jakarta Barat. Kemudian nama resto, ini anggap ya ini contoh aja. Kemudian mohon maaf, ini seharusnya ini update ya, update partner, kemudian baru nama resto. Bunyi emailnya sama dengan bunyi sebelumnya, Dear Mitra GoFood, bukan Dear Tim GoFood, mohon bantuannya untuk update data, update perubahan data kepemilikan rekening untuk menerima transaksi pada resto saya. Kemudian berikut saya lampirkan data-data pendukung yang ingin diupdate. Kemudian isi di sini nih nama resto, baru masukin MGP Jakarta. Kemudian alamat resto ini tetap diisi ya guys ya, Jalan Jakarta Barat nomor 15. Udah gitu aja contohnya ya. Kemudian nah ya anaknya, jika restonya lebih dari satu maka ditulis semua nih nama resto, kasih satu. Kemudian yang kedua kasih space ya. Nah ini nih contohnya, jadi saya kasih contoh alamat resto,
contohnya. Kemudian kasih note di sini update. Titik 2, update rekening bank. Alasannya juga dimasukin ya, karena rekening bank yang lama sudah tidak aktif lagi. Terserah, bergantung alasannya. Jadi rekan-rekan bisa ngikutin ini, atau mungkin alasan karena kepemilikan sudah berubah atau ingin merubah dengan rekening lain atas nama yang berbeda, itu aja. Kemudian berikut saya lampirkan data-datanya. Nah, ini informasiin juga nih yang diminta tadi. Satu adalah KTP, ini wajib. 2, buku rekening terbaru. 3, surat perubahan rekening atau sesuai dengan judul yang tadi ya. Kemudian kalau seandainya seandainya beda nama kepemilikan, surat kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai 6.000. Kalau seandainya dalam bentuk bank, ya dilampirkan juga SIUP, kemudian NPWP. Ini jika seandainya pengecualian ya, ini pemiliknya adalah dalam bentuk PT atau CV. Kalau seandainya perorangan, ini cukup yang sampai nomor 4. Kemudian atas perhatiannya dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Titik. Jangan lupa dilampirkan syarat-syarat ini, mulai dari KTP, buku rekening, ini buku nih, salah bikin rekening. Oke, surat perubahan rekening yang tadi itu, yang ini, yang ini, formulir perubahan data ya, formulir perubahan data. Kemudian surat kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai 6.000. Jangan lupa dilampirkan. Nah, yang dilampirkan adalah dalam bentuk foto. Boleh difoto sih, tapi saya lebih menyarankan dalam bentuk foto yang sudah hasil scan. Jadi biar lebih jelas. Ya, cara melampirkannya adalah klik attachment file di atas, lampirkan file, baru dilampirkanlah file-file yang ingin dilampirkan. Caranya adalah pilih satu-satu dalam bentuk foto, bisa dipilih nih dari galerinya. Oke. Jadi setelah dilampirkan baru pilih kirim. Tadi udah diarahin ya kemana dikirimnya, ke mitrausaha@gojek.com. Oke, itu aja. Jadi rekan-rekan tunggu email balasan dari mitra usaha, nanti akan dikirimin nomor tiket. Ya, setelah dikirimin nomor tiket, tunggu beberapa hari, biasanya update-nya 3-7 hari kerja. Jika belum juga, maka hubungi tim salesnya GoFood. Nah, tim salesnya GoFood ini caranya rekan-rekan bisa kirim email ini nih ke mereka melalui WhatsApp. Kalau seandainya rekan-rekan punya kode WhatsAppnya mereka, kemudian jangan lupa dikirim nomor tiket. Biasanya mereka bakalan bantu untuk follow up ke tim customer service-nya pusat. Nah, cara ngirinya ditekan tombol ini panah ini, kemudian nanti tunggu aja email balasan. Jadi itu aja dulu guys yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan dengan konten ini bisa membantu rekan-rekan semua untuk update rekening resto terbarunya, karena yang lama sudah tidak
berfungsi lagi di aplikasi. Oke guys, jadi itu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang. Kemudian jangan lupa di share ke rekan-rekan yang mungkin membutuhkan.